Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fikal Ilham Caniago dengan NRP 2330100097. Di sini saya akan mereview 3 artikel guna untuk memenuhi tugas pengganti absensi pada mata kuliah analisis kelayakan investasi. Nah, pada artikel yang pertama yang saya ambil yaitu studi kelayakan bisnis usaha bakpao yang dirilis pada tahun 2024. Pada artikel kedua, studi kelayakan bisnis UMKM Kue Bangkit Kenanga pada tahun 2023, serta artikel yang ketiga, studi kelayakan bisnis usaha supplier kelapa tunas kelapa Pacitan yang dirilis pada tahun 2024. Nah, kita lanjut ke objek tadi. Pada artikel yang pertama, berfokus pada usaha kuliner tradisional modern, yaitu bakpao sehat tanpa pengawet. Objeknya spesifik pada produk pangan dengan inovasi kesehatan. Pada artikel yang kedua, berfokus pada usaha UMKM umum dengan objek yang lebih luas dan tidak terlalu spesifik pada suatu produk, sehingga pendekatannya bersifat generik. Pada artikel yang ketiga, berfokus pada usaha komersial berbasis jasa produk tertentu, dengan orientasi pada pengembangan usaha kelayakan bisnis atau investasi. Metode yang digunakan pada ketiga artikel menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, namun dengan pendekatan metodologi yang berbeda. Pada artikel yang pertama menggunakan analisis SWOT sebagai metode utama didukung dengan evaluasi kelayakan bisnis secara multidimensi. Pada artikel yang kedua menggunakan analisis kelayakan bisnis konvensional dengan pendekatan studi kasus dan perhitungan sederhana kelayakan. Dan yang terakhir, artikel yang ketiga mengkombinasikan analisis deskriptif dan kuantitatif, terutama pada aspek keuangan dan proyeksi usaha. Aspek kelayakan yang dianalisis pada artikel pertama menganalisis aspek yang paling lengkap, yaitu pasar, teknis, keuangan, operasional, hukum, lingkungan, dan sosial budaya. Artikel kedua hanya menekankan pada aspek pasar, aspek teknis, dan aspek keuangan. Dan yang terakhir, artikel ketiga berfokus pada aspek pasar, aspek keuangan, aspek manajemen, dan operasional. Hasil dan kesimpulan. Hasil akhir dari ketiga penelitian menunjukkan kesimpulan yang berbeda sesuai dengan konteks dan metode. Pada artikel yang pertama menyimpulkan bahwa usaha bakpao layak dijalankan dengan catatan perlu strategi pemasaran yang tepat dan pengendalian biaya produksi. Pada artikel kedua menyimpulkan bahwa usaha UMKM layak dikembangkan, namun memiliki resiko pada keterbatasan modal dan daya saing. Dan yang terakhir, artikel ketiga menyimpulkan bahwa usaha yang dianalisis layak secara finansial, serta berpotensi berkembang jika manajemen operasional ditingkatkan. Secara keseluruhan, ketiga artikel mempunyai persamaan yang pada tujuan, yaitu menilai kelayakan suatu usaha, namun berbeda dalam fokus objek, metode analisis, cakupan aspek, dan penekanan hasil. Artikel 1 unggul dalam kelengkapan aspek. Artikel 2 sederhana dan aplikatif untuk UMKM. Serta artikel 3 lebih kuat sebagai dasar pertimbangan investasi dan pengembangan usaha. Sekian review dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.